Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim wa majjid ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahi nabi wa alihi. Qala Allah ta'ala wa qul rabbi zidni ilma wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim wa qala al-imam Habib Zain bin Smith hafizahullah wa nafa'ana bihi fi darin amin. Man taraka as-safa al-awwal makhafatan yudhi' ala ahlihi kan yakuna asan aw ashraf minhu faqama fi thani a'dahu Allah mithla thawabi as-safi al-awwal min ghairi an yanqasi min ujuri syai'. Dalam kitab Awariful Ma'arif, ya, karya daripada Al-Imam As-Sahrawardi, seorang ulama besar, ya, terkenal di dalam zuhudnya, yaitu bencinya akan duniawi. Beliau mengatakan, man taraka as-saffal awal, barang siapa meninggalkan shaf pertama, yaitu dia tidak masuk di shaf pertama, makhafata an yudayyiq ala ahli, karena khawatir malah bikin tambah sempit yang ada di shaf pertama. Berjejal, ya. Sudah ngerti kurang dikit dijejel aja, dia tinggalkan itu. Kenapa? Kan yakuna asan au asyraf, dengan alasan yang di shaf pertama ini sepuh-sepuh, jadi dia tidak maju ke shaf pertama, khawatir bikin sempit, bikin tidak nyaman orang yang ada di shaf pertama karena sepuh. Atau asyraf, atau lebih mulia, ulama contoh di shaf pertama, para guru, ya, para habaib, dia yang penting shaf pertama, mau sempit yang penting shaf pertama. Nah, dia enggak demikian, dia tinggalkan itu shaf pertama dan dia milih shaf yang kedua. Maka yang seperti ini Allah akan memberi dia pahala sama dengan shaf pertama, tanpa berkurang sedikit pun dari pahala mereka. Artinya tidak mengurangi pahala yang shaf pertama. Memang dalam hal ini fadilah shaf pertama sangat besar. Disebutkan dalam suatu hadis Nabi SAW bersabda, "Lau aliman nas ma fi shafil awal wan nida." Seumpama orang-orang itu tahu pahala yang Allah siapkan di dalam adzan dan shaf pertama, la atauhuma walau habwa, niscaya mereka akan mendatangi dua amal itu walaupun merangkak. Walaupun dengan merangkak akan mendatangi shaf pertama, akan rebutan adzan kalau ngerti pahalanya. Tapi memang pahala ini urusan gaib, ya. Dan di antara ciri-ciri orang yang bertakwa, pertama kali yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Alif Lam Mim, inilah suatu kitab yang tidak keraguan di dalamnya.
sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa ini? Sifat pertama yang Allah sebutkan untuk orang yang bertakwa yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang mengimani hal yang gaib. Apa gaib itu? Surga, neraka, pahala, dosa, itu gaib. Orang kalau nggak percaya gaib mustahil beriman. Nggak percaya nggak ada dosa, nggak percaya, berarti nggak beriman. Sifat pertama orang yang beriman itu percaya dengan yang gaib. Kalau cuma mempercayai yang dia lihat saja, itu bukan mukmin. Namanya beriman itu dengan yang gaib. Kenapa yang gaib harus percaya, Ustaz? Karena yang menyampaikan nggak pernah bohong. Siapa? Nabi Muhammad. Yang menyampaikannya manusia yang mustahil bohong. Yang menyampaikannya Allah. Kalau kita sudah ragu dengan kejujuran Allah, terus bagaimana bisa dianggap beriman? Kalau kita sudah ragu dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, ya sudah, silahkan. Mau milih fadl, nggak milih nggak apa-apa. Sehingga dalam hal ini, pertama kali sifat orang bertakwa itu beriman dengan yang gaib. Sehingga dalam hal ini Nabi menyebutkan, seumpama orang-orang itu tahu, melihat langsung, lihat langsung pahala pada shaf pertama, pasti mereka rebutan. Arti rebutan di sini tidak malas-malasan kayak kita. Sebagian kita itu bahkan nyuruh orang lain maju, dia cukup shaf keduanya. Sampai monggo, saya di sini aja. Kenapa? Karena dia nggak ngerti pahala. Coba ngerti pahala, maka dari awal dia sudah ada di shaf pertama. Kenapa? Khawatir kedahuluan orang. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas sufufil awwal. Dalam hadis yang lain, yusalluna 'alas sufufil awwal. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa bersolawat kepada orang-orang yang ada di shaf pertama. Artinya ini mendapatkan solawat dari Allah dan malaikat. Pahala besar, tapi nggak kelihatan. Tidak ada notifikasinya di HP. Berapa juta ini nggak kelihatan. Karena memang bukan di sini balasannya. Tadi coba seumpama orangnya di shaf pertama itu langsung sugih rebutan, masalahnya nggak tampak. Bisa jadi mungkin kerjanya gitu-gitu aja walaupun dia di shaf pertama. Kok nggak ada perubahan di dalam ekonomi saya? Adalah saya shaf pertama terus. Bukan di situ. Allah balas bukan di sini, tapi Allah balas di akhirat. Tapi tadi banyak orang karena nggak ngerti itu lemah. Kurang semangat mengejar akhirat karena nggak kelihatan. Sehingga dalam hal ini mendahulukan shaf pertama itu afdol. Dan tetapi ada kalanya keadaan-keadaan yang kita justru tidak dianjurkan untuk di shaf pertama. Contoh seumpama anak kecil tidak dianjurkan di shaf pertama. Seorang perempuan, ya perempuan dewasa, shaf paling utama di paling belakang, bukan di depan. Karena Nabi bersabda, khairu sufufin nisa akhiruha. Sebaik-baik shafnya perempuan yang dewasa yang paling terakhir, bukan yang paling depan. Ini dari hadis Nabi Muhammad SAW. Dan di antara alasan seseorang itu tidak disunahkan shaf pertama, di antaranya ketika di shaf pertama ini banyak orang yang lebih tua dan nggak cukup. Silahnya itu mungkin cukup hanya separuh badan. Dia paksakan untuk maju karena semangat ngejar pahala, tapi dia nggak tahu ada adab di situ. Ada adab. Sehingga mendahulukan adab
lebih besar pahalanya daripada ngejar pahala tapi nggak pakai adab. Nah, ini penting ya, mendahulukan adab ya, lebih besar pahalanya daripada sekedar ngejar pahala tapi nggak mendahulukan adab. Contoh nih, saya kasih contoh. Ada ulama besar datang ke grup besar, dan semua orang rebutan mau salim. Yang depan ini orang sepuh-sepuh pakai tongkat, enggak ngurus, yang penting dapat tangannya, disenggol gitu. Yang sepuh-sepuh miring-miring, yang penting dapat tangan. Senang dia, alhamdulillah, bangga, dapat tangan saya. Tapi yang sini ada yang keprosok, ada yang keinjek kakinya, ada yang gini. Dia nggak peduli itu. Yang dia peduli kan yang penting sudah dapat cium tangan. Bisa saya banggakan ke teman-teman, alhamdulillah bisa cium tangan sama Habib tersebut. Tapi dia nggak tahu di situ ada orang lebih tua, dia senggol. Mungkin juga ada gurunya. Bisa jadi ada gurunya, dia terobos hanya demi untuk. Nah, ini nggak beradab. Yang seperti ini malah dapat murka. Sama seperti seseorang yang dia semangat tinggi untuk mencium Hajar Aswad, insya Allah pahalanya besar. Tapi dia nggak peduli, mau sikut sana sikut sini, mau minjek orang pun dia nggak peduli. Yang penting dapat nyium. Nanti kan saya ditanyai pulang kampung, bukan ditanyai berapa kali umroh, sudah nyium Hajar Aswad apa belum? Kayak itu hal yang wajib. Kayak itu hal yang wajib. Kalau nggak nyium, wah rugi sampai ke sana jauh-jauh. Nggak nyium Hajar Aswad, rugi sampai. Karena itu sudah menjadi tujuan awalnya. Hanya di sana dia nggak peduli sudah. Mau nyikut orang depan Ka'bah nggak peduli. Mau nginjek kaki orang nggak peduli. Yang penting bisa nyium Hajar Aswad. Berapa besar dosa dia? Hanya demi sunnah, tapi dia rela ganggu orang yang tawaf. Dia rela untuk menzalimi orang, berbuat dosa. Kadang-kadang mama perempuan, seorang perempuan, saya pengen mau nyium Aswad, tapi nggak bisa, saya lemah. Nyewa beberapa orang, digendong sama laki-laki yang nggak mahram, dipegangin. Yang penting dapat nyium Hajar Aswad, tapi kesentuh semua itu. Ya bayangkan digendong orang laki, Pak. Wah, ini bukan mahramnya. Ini kesalahan, nggak pakai adab. Orang kalau nggak belajar adab repot. Kenapa? Karena tujuannya yang penting dapat, nggak bisa. Semua dengan adab. Semua dengan adab. Apalagi kalau sudah tujuannya bukan karena Allah. Kalau bukan karena Allah, tujuannya repot. Malu saya kalau pulang ditanya orang belum nyium, malu saya. Loh, Anda bukan karena siapa Anda ini nyium Aswad? Karena takut pamor Anda turun, takut malu pulangnya enggak nyium Aswad. Untuk apa Anda gitu? Nah, kalau sudah tujuan bukan karena Allah, pasti rusak. Dan pasti adab dikesampingkan. Tapi orang kalau tujuan karena Allah, ya, maka dia akan perhatian dengan adab. Urusan pahala Allah lebih berat, lebih banyak ngasih dia. Kalau urusan pahala lebih banyak dia ada. Kenapa? Karena Allah yang ngasih, bukan orang. Mau orang anggap gini terserah mereka. Karena saya ngerti mana yang ada. Sehingga adab ini penting. Contoh lagi, kadang-kadang ini biasanya di maulid ya. Di maulid, acara maulid itu ya. Nah, kalau sudah mahal qiyam, orang-orang berdiri, itu semua rebutan untuk ke depan. Awal rapi nih, duduknya rapi. Nah, pas mahal qiyam karena kepingin lihat para orang-orang alim yang di depan, pengen lihat.
Kalau bisa pas mereka bubar pengen ngambil air minumnya untuk keberkahan. Tapi dia nggak ngerti berapa orang yang dia desak, berapa orang yang dia dorong, berapa orang yang dia sakiti hanya demi mendapat soft depan. Ini nggak beradab. Mending dia di belakang tetap nggak nyakitin orang, dia santai, dapat berkah sama, pulang nggak dapat dosa, berangkat pulang nggak dapat dosa. Ini lebih baik. Tapi tadi ya, semua perlu sih. Kalau sudah niatnya lillah, dia akan dapat sesuai yang dia niatkan. Kalau memang niat bukan lillah, maka pulang dan bawa dosa walaupun ke majelis. Kenapa? Niatnya bukan lillah. Sehingga dalam hal ini adab itu sangat penting. Di sini disebutkan oleh beliau Imam As-Sahrawardi, dan adab ini termasuk tasawuf ya. Fikih jarang membahas adab, tapi tasawuf membahas. Yang mana orang ini semangat untuk sholat pertama, tapi dia kalau saya desel itu bahasa Jawa itu merangsek gitu. Istilahnya itu mau nggak cukup direbutan. Ini nggak baik. Kalau memang nggak cukup sudah di belakang aja. Sepuh-sepuh kasihan masa saya senggol-senggol. Nah, tidak demikian. Kemudian disebutkan Waqala Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad radhiyallahu anhu. Berkata Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, yang beliau ini kuburnya ada di Pekalongan. Kuburnya ada di Pekalongan sana. Seorang ulama besar, beliau dan saudaranya Habib Husin bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Dua orang bersaudara yang akhlaknya ini Masya Allah. Habib Husin ini kalau sudah depan kakaknya Habib Alwi itu seperti murid depan guru. Duduknya itu nggak ada duduk sila, duduk tahiyat awal. Nggak berani untuk mengangkat kepala. Bahkan kalau keluar dari rumah kakaknya itu beliau keluar mundur sampai pagar baru biasa. Adabnya dengan kakak, nggak manggil nama, nggak manggil kakak, manggil guru. Ya syekhi, kakaknya padahal. Ini adab. Berapa banyak kita sama kakak sendiri nggak cium tangan? Berapa banyak kita sama kakak sendiri kadang-kadang nggak salam, kadang nggak cium tangan. Kalau terpaksa cium tangan, karena malu depan orang. Saya adik masa nggak cium tangan? Berapa banyak? Ini lihat adab mereka. Dengan adab Allah angkat derajatnya tinggi-tinggi. Beliau mengatakan, karena salafuna radhiyallahu alaihim, para salaf kami itu para datuk-datuk kami, kata beliau, yuqaddimuna al-akbar sinan fil masjid wal fil majlis wa fi tartibil fatihah wa nahwidalik. Kata beliau, para salaf kami, mereka ini mendahulukan yang lebih tua di dalam jalan. Kalau sudah mau ziarah mau kemana, yang depan orang tua dulu. Walaupun tidak alim, walaupun tidak alim, yang muda walaupun alim di belakang. Kenapa? Ada hukum yang lebih tua. Yang pertama, yang kedua dalam majelis. Artinya itu yang duduk di depan suruh yang tua-tua. Karena itulah orang tua kalau sama dia duduk di depan bukan berarti sombong, karena memang itu haknya. Itu haknya. Jadi mendahulukan walaupun tidak alim depan. Yang ketiga, di dalam tartib Fatihah, baca Fatihah. Yang mau baca Fatihah dulu. Fatihah itu yang sepuh. Ya, itu adab para salaf, para alawiyin, para habaib seperti itu. Dan ini per generasi sampai di atas ke sahabat demikian. Dan dalam hal ini bagaimana? Kalau urusan ngajar itu berilmu. Yang kalau urusan ceramah, urusan ngasih nasihat, ya, istilahnya itu ngasih kajian, pidato itu yang berilmu.
Jangan lihat yang tua, karena ini urusan masalah nyampaikan ilmu, harus yang berilmu. Bukan pula yang penting ini orang soleh, tidak bisa. Orang soleh kalau ilmunya kurang ya nggak bisa nyampaikan. Minimal soleh itu orang yang ngerti agama untuk kewajiban dia, bas. Ya. Tapi untuk nyampaikan maka nggak bisa sembarangan. Oh ini anaknya Kiai Fulan suruh ngisi, mondok nggak? Mau mondok berapa tahun mondoknya? Bisa nggak dia nyampaikan? Kalau belum nggak boleh, nggak usah. Karena kenapa? Jadi fitnah nanti. Kenapa jadi fitnah? Nanti pas ucapannya nggak sesuai ilmu diikuti orang. Sehingga yang bagian orang-orang yang diberi speaker, ya, diberi mic untuk bicara, itu yang harus betul-betul berilmu. Bukan asal pilih, asal selesai, tidak bisa. Karena tidak semua pohon yang berbuah itu bisa dimakan buahnya. Tidak semua pohon yang berbuah bisa dimakan buahnya, tidak bisa. Sehingga dalam hal ini harus pilih. Tidak semua pohon yang lebat itu berbuah. Tidak semua pohon yang berbuah itu buahnya bisa dinikmati. Sehingga dalam ini jangan lihat lebat ini. Lihat dulu buah apa. Kalau buah beracun repot lagi. Sehingga dalam hal ini harus ngerti. Karena kalau kita perhatikan dewasa ini banyak orang yang belum pantas untuk pidato dikasih panggung. Belum pantas untuk menyampaikan sesuatu sudah dikasih mic. Akhirnya terjadi kerancuan di masyarakat. Ini kok kayak gini orangnya. Pinter tapi akhlaknya gak baik, jangan dikasih. Berarti dia belum menjalankan ilmunya. Ya, ini orangnya masya Allah, tapi nggak ngerti, ya jangan kasih. Karena yang seperti itu harus ada ilmunya. Dengan disebutkan bahwasanya yang telah lama telah kita sampaikan, Nabi SAW bersabda, kalian sekarang ini di zaman yang ngerti fikih banyak, yang pintar pidato sedikit. Nanti akan ada suatu masa yang pintar pidato banyak, tapi yang ngerti fikih sedikit. Artinya apa? Pidatonya banyak, tapi ngerti fikih sedikit. Akhirnya apa? Bikin fitnah. Pas ditanya sesuatu dia tidak ngerti, asal bicara. Ini berbahaya. Ini yang berbahaya. Disebutkan wa qala Imam Ahmad bin Sulaiman nafa'anallahu bih, inna min qawaidis salaf alla yataqaddama as-sighar 'ala al-kibar illa fi thalathati mawadi'. Berkata Imam Ahmad bin Hasan al-Attas nafa'allahu bih, beliau ini satu zaman dengan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, penulis kitab Maulid yang fenomenal itu, yang banyak dibaca di mana-mana. Beliau ini, Imam Ahmad bin Sulaiman ini mulai kecil buta, tapi alimnya nggak keturunan. Dari mana belajarnya Ustaz? Beliau itu dengan mendengar. Dengan mendengar. Memang sudah menjadi sunnatullah. Ketika seseorang itu diambil sebagian nikmat, maka Allah lebihkan nikmat yang lain. Siapapun itu, ketika Allah mengambil suatu nikmat, Allah lebihkan nikmat yang lain. Itu sudah menjadi kaidah sunnatullah seperti itu. Sehingga jangan meremehkan orang yang ada kekurangannya, karena Allah kasih kelebihan yang Anda nggak punya. Ini beliau mulai kecil buta, tapi ilmunya masya Allah. Ya. Sehingga beliau itu sering mendapat ilmu itu dari tidurnya. Sehingga disebutkan beliau pernah mengatakan, saya mendapatkan ilmu di waktu tidur lebih banyak daripada di waktu terjaga. Kenapa? Karena waktu tidur beliau bermimpi dengan Imam Fulan,
belajar kitab yang ditulisnya, hatam 1 kali tidur. Dengan ini hatam lagi banyak. Sehingga banyak murid-murid beliau itu di Indonesia banyak, ya. Seperti Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segar yang ada di Gresik. Kuburnya Masya Allah, ya, nggak pernah sepi dari penziarah. Dan masih banyak lagi, ya. Di antaranya juga Habib Alwi, Syekh Alwi bin Abbas Al-Maliki, ayah dari Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki yang di Mekah. Itu murid beliau juga. Bahkan beliau ini di zaman-zaman di masa-masa awal dia terkenal. Kira-kira 3 tahun sebelum wafat baru nama beliau itu masyhur. Baru ketulis, ucapan beliau ditulis. Sehingga kata ulama, seumpama beliau itu terkenalnya mulai masa muda, banyak betul kitab yang ditulis dari kata hikmah beliau. Tapi karena beliau itu terkenalnya, masyhurnya itu 3 tahun sebelum wafat, sebenarnya tidak terkenal. Dia mastur, beliau termasuk orang yang mastur, tertutup. Ya, rata seperti itu ya, para habaib demikian. Mereka ini kebanyakan menutup diri. Soal kealiman itu sangat-sangat alim. Tapi tadi orang kalau sudah ilmu masuk di hati, dia lebih senang bersama Allah daripada bersama makhluk. Dia lebih nyaman dalam kesendiriannya daripada dia rame-rame. Kalau memang pengen muncul pun bukan keinginan, tapi perintah. Kalau mereka muncul itu bukan keinginan dari dirinya, tapi perintah. Memang suruh muncul. Kenapa? Untuk memberi manfaat orang-orang. Tapi hatinya sudah kuat, tidak tergoda dengan dunia, nggak pengen viral, wala pengen banyak murid, banyak besar majelis, tidak mikir itu lagi. Itu mereka. Yang saya kenal dari mereka itu seperti itu. Ya, urusan ilmunya Masya Allah. Ya, sangat-sangat besar, sangat-sangat tinggi. Dikatakan, kata beliau, termasuk daripada aturan salafun saleh, tidak boleh yang muda itu mendahului yang lebih besar. Jadi yang muda mendahului yang lebih tua, kecuali di dalam 3 hal. Pertama, dalam menjadi imam. Kalau jadi imam sholat, jangan milih yang tua, milih yang mampu siapa. Kalau yang tua tapi nggak mampu, nggak bisa. Karena urusan imam, ini hadis Nabi SAW menjelaskan, ya ummul qaum aqra'ukum bi kitabillah. Yang berhak menjadi imam untuk suatu komunitas masyarakat, aqra'ukum bi kitabillah. Arti aqra'ukum di sini yaitu yang paling paham fikih sholat. Yang paling paham fikih sholat, artinya yang ngerti hukumnya. Rukunnya apa, yang bikin batal berapa, syaratnya apa. Kenapa? Karena keabsahan sholat tergantung dari ilmu ini. Banyak hafal, cuman nggak ngerti fikih, jangan dijadikan imam. Karena patokan sahnya hendaknya sholat bukan dari banyak hafalan, tapi dari bagaimana dia ngerti nggak rukuk yang benar, ngerti nggak sujud yang benar, ngerti nggak yang bikin batal sholat. Jangan-jangan dia batal tapi nggak ngerasa. Yang pertama itu, yang ngerti fikih dulu. Baru kemudian kalau semua ngerti, ya 5 orang ngerti semua ini, maka cari yang paling banyak hafalan siapa. Hafal semua surat Quran. Cari yang lebih warok, yang lebih berhati-hati di dalam halal dan haram siapa. Semua sama. Cari yang lebih sepuh siapa. Itulah patokannya. Sepuh itu nomor sekian. Di sebagian tempat ya, yang mungkin tidak tersentuh ilmu agama di daerah itu, yang penting tua walaupun gak ngerti. Walaupun bacaan belepotan, yang penting tua. Akhirnya banyak yang gak sah. Karena sudah menjadi syarat berjamaah, alla yaftadiyal fasih bil ummi. Tidak boleh orang yang fasih Fatihah bermakmum dengan yang gak fasih Fatihahnya. Ini
Tidak boleh orang yang nggak fasih Fatihah menjadi imam untuk makmum yang fasih Fatihahnya. Kalau seperti itu terjadi, yang fasih batal. Yang makmum yang fasih batal. Kenapa? Karena tadi imamnya nggak fasih. Imamnya Ustaz sah apa enggak sholatnya? Tergantung. Kalau dia ini sudah anggap nggak fasih satu huruf, belajar dia, dilatih, nggak bisa, ya sudah hukum dia sah karena sudah mentok nggak bisa lagi. Tapi nggak boleh jadi imam. Kalau jadi imam, yang belakangnya batal, kecuali makmumnya nggak fasih juga sama kayak dia, nggak masalah. Tapi kalau makmumnya fasih nggak sah yang fasih. Yang sama-sama nggak fasih ya sah, nggak apa-apa. Itu dalam hukum. Karena itulah di dalam menjadi imam itu bukan dilihat yang tua, tapi lihat yang memenuhi syarat dan fadilah imam siapa. Yang kedua, wafit tadris, di dalam ngajar. Dalam ngajar itu bukan lihat yang tua, tidak. Artinya apa? Selama mampu ngajar, fadhol, walaupun masih muda. Karena dalam hal ini tidak ada patokan yang tua pasti berilmu banyak, tidak. Kalau nggak belajar ini nggak bisa. Sehingga dalam hal tersebut termasuk daripada bentuk kesombongan kalau tidak mau belajar dengan yang lebih muda dari dia. Wah, ini anak kemarin sore, dulu aja masih popoan saya gendong, ngajar sekarang. Jadi ya kalau dia memang ngerti, biar Anda hadir. Kalau Anda memang nggak ngerti, kalau merasa gengsi, nah di sini bentuk kesombongan. Disebutkan oleh Syafi'i, la yanalul ilm mustahil wala mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu agama orang yang pemalu. Ya, siapa itu pemalu? Itu nggak mau hadir. Alasannya apa? Malu, nggak ada yang dikenal. Malu saya penuh kotor, banyak dosa. Justru banyak dosa itu hadir. Dia malu hadir majelis tapi nongkrong di warung kopi nggak apa-apa. Dia malu hadir majelis tapi nongkrong di warung kopi, ya. Kapan bersihnya Anda? Hadir agar bersih itu Anda punya dosa, agar ngerti. Kalau sudah ngerti, enak. Ya. Terus kemudian yang ketiga dalam memberi fatwa. Memberi fatwa ini istilahnya harus orang yang sudah matang di dalam fikih madhabnya. Mulai dari bab toharoh sampai bab jinayah dia sudah matang. Apa arti matang di sini? Kapanpun ditanya, dia nggak perlu buka kitab lagi, langsung bisa jawab. Walaupun itu dalam satu madhab, itu sudah maqam mufti, orang yang bisa memberi fatwa. Ya. Tapi kalau masih tidak, pulang dulu saya nyari tahu. Itu belum. Walaupun itu bagus. Justru yang nggak bagus itu sudah ngerti nggak paham, malah jawab. Sudah ngerti nggak paham, malah jawab. Kenapa? Gengsi, Ustaz, masa saya bilang nggak tahu? Saya mondok lama kok. Loh, ucapan tidak tahu itu bentuk tawadhu. Justru kalau Anda sok tahu berbahaya. Nggak ngerti, mungkin kayak gini, mungkin ya. Kayaknya kayak gini, kayaknya. Hati-hati, fikih nggak boleh dengan ucapan mungkin. Dan fikih nggak boleh dengan ucapan kayaknya sih, benar kayaknya, nggak boleh. Bilang nggak tahu, misalnya. Oh nggak tahu, maaf. Atau tunggu dulu 3 hari, saya cari dulu. Nanti kalau tahu saya jawab. Itu namanya orang yang gentle. Sehingga pernah saya sampaikan, di antara bentuk rusaknya zaman adalah diangkatnya ilmu agama. Kapan diangkat ilmu agama? Bukan dengan orang alim dibuat lupa, tidak. Tapi diwafatkan orang-orang yang mengerti. Diwafatkan dalam keadaan jarang yang bertanya kepada mereka.
Kebanyakan kita kalau datengin seorang ulama, apa? Bawa air. Tolong didoakan anak saya. Nanti tolong ini untuk pelaris, ini untuk. Jarang yang datang untuk tanya. Datang tanya ilmu, ya. Tapi datangnya tuh apa? Apa amalan ini, amalan ini. Ini nasihat. Jodohnya belum datang nih, apa amalannya? Padahal ulama bukan di situ. Ulama itu belajar. Tanya fikih, tanya tauhid, tanya akhlak, tanya hukum. Itu. Tapi tadi ya kan kita menganggap ulama ini cuma untuk jambi-jambi aja itu. Dulu mereka di pondok nggak belajar jambi-jambi. Tapi karena ingin menyenangkan tamu, ya, ini tamu sudah jauh-jauh datang, ya sudah saya senang kau ya, saya bacakan Fatihah. Padahal bukan untuk itu ulama. Lebih dari itu apa? Tanya hukum. Nah, ketika jarang yang bertanya, ulama itu wafat. Dalam keadaan banyak yang nggak bertanya, akhirnya banyak yang nggak ngerti hukum. Ketika nggak ngerti hukum, dicari siapa ini yang tahu ya. Itu kayaknya mondok setengah tahun nggak apa-apa sudah. Daripada nggak ada. Setengah tahun mondok dijadikan ustaz. Biasanya cuma mimpin yasin, mimpin tahlil. Belajar aja mungkin belum nyampe hatam. Ketika ditanya, kayaknya gini, kayaknya dipanggil guru sudah ya apa? Sudah dipanggil guru, panggil ustaz, panggil tuanku. Akhirnya memberi fatwa salah sehingga menjadi tersesat satu kampung itu. Nah ini menyebabkan rusaknya zaman di situ. Karena itulah di dalam 3 hal ini para salaf mendahulukan yang lebih muda kalau mumpuni daripada yang tua kalau nggak bisa. Apa itu? Imam, mengajar dan memberi fatwa. Ya. Yuhka anna aliyan. Insyaallah kita lanjutkan kajian yang berikut pada akan datang. Mungkin ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya bertanya, kadang-kadang kalau sholat sudah mau mulai itu si imam sudah siap di depan, tetapi di belakang sering kosong. Jadi menunggu yang tua yang kadang kita cepat mengisi, jadi kita yang mengisi. Seperti itu bagaimana? Sedangkan kita cepat menunggu. Selanjutnya, selain tema ini berjanji itu apakah sama hukumnya dengan berhutang? Karena janji itu kan katanya berhutang. Maksudnya apakah hukumnya sama berhutang uang dengan berjanji? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, liyaliyani minkum ul ahlami wan nuha. Hendaknya berada di belakangku, itu belakang imam. Di antara kalian itu ulul ahlam yang sudah balik, wan nuha yang ngerti urusan sholat. Dua itu, ya, yang balik dan yang ngerti urusan sholat. Saya nggak ngerti Ustaz, sembama. Terus nggak ngerti kenapa nggak belajar. Kadang kita ini ngerti kalau diri nggak ngerti tapi nggak belajar. Arti ngerti di sini dia tahu yang rukun, dia tahu yang bikin batal, dia ngerti syarat. Kalau imam itu kurang dia bisa negur, itu namanya yang ngerti. Ya, dan tidak boleh orang yang ngerti itu merasa diri nggak ngerti, akhirnya nggak mau ngisi belakang imam, nggak boleh. Akhirnya ketika nggak ada yang ngisi, anak kecil yang ngisi situ. Yang ngisi anak kecil. Yang ngerti-ngerti tawadhu ke samping semua. Ini salah. Bukan tawadhu itu. Tawadhu yang baik itu bukan demikian. Sama seperti saya tawadhu nggak mau soft depan, yang lain aja. Itu bukan tawadhu. Justru Nabi nyuruh kita rebutan, merangkak engkau.
Suruh rebutan, bukan nyuruh tidak apa-apa sudah. Saya mau ekonomi aja surga aja. Oh ekonomi. Cari yang firdaus. Allah berfirman, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Berlomba-lomba, bukan ngalah-ngalahan. Kalau urusan duniawi, ya, sampean ngantri, itu sunnah dahulukan orang. Monggo sampean dulu, ngantri LPG, ya. Dahulukan orang sunnah. Sampai habis Anda nggak pulang, nggak dapat itu seperti itu. Tapi urusan soft jangan nyalahkan, jangan ngalah. Rebutan, artinya apa? Sebelum imam, sebelum muadzin qomat sudah di depan Anda. Sunnahnya seperti itu. Ya, urusan duniawi silahkan Anda mengalah. Urusan akhirat nggak boleh ngalah. Allah berfirman, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Sehingga dalam hal ini, selama kita ngerti sholat, walaupun bukan ustadz yang siapa, ya, jangan istilahnya tawadhu, saya tawadhu aja. Jangan. Kalau semua yang ngerti tawadhu, yang belakang imam akhirnya anak yang nggak ngerti, yang nggak berpeci, yang pakai celana levis, kaosnya sudah sampai pusar, itu di belakang imam. Ayo, siapa nggak dosa yang ngerti? Siapa nggak berdosa yang ngerti kalau sudah seperti yang maju? Terus yang kedua, apa namanya? Apa tadi itu? Oh iya, janji itu wajib ditepati. Yang nggak nepati janji berarti ada sifat munafik. Nabi bersabda, alamatun nifaq salas. Ciri-ciri orang munafik itu 3. Di antaranya apa? Idza wa'ada akhlaf. Kalau dia berjanji, dia ingkar. Artinya ada sifat munafiknya. Tapi apakah itu jadi hutang, Ustaz? Sehingga kalau sudah meninggal itu wajib dibayar? Tidak. Enggak seperti itu. Ya, janji itu, makanya orang itu jangan sering janji. Ya. Kecuali kalau dia istilahnya bernadar. Saya bernadar ya, kalau saya naik pangkat, kamu tak kasih motor. Saya nadar sudah itu. Itu hukumnya janji pada Allah, dia wajib ditepati. Istilahnya kalau dia langgar, maka di situ ada kafaroh. Apa kafarohnya? Memberi makan 10 orang fakir, atau memberi pakaian 10 orang fakir. Gitu. Tapi kalau kepada manusia, janji pada manusia, ya kalau dia nggak nepati, maka dilihat nggak nepatinya itu karena apa? Karena memang nggak bisa. Jadi janji itu ada 2. Ada janji berbuat baik, ada janji berbuat nggak baik. Kalau janji berbuat nggak baik, sunnah dilanggar. Contoh saking marahnya, saya tidak akan nyalamin dia. Tidak akan nyalamin dia. Ini janji nggak baik. Sunnah dilanggar. Tapi kalau janji yang baik, maka wajib ditepati. Kalau nggak ditepati, Ustaz, dia ada dosa di hadapan Allah. Tapi bukan berarti hutang yang wajib dibayar. Dia pembayarnya bisa bayar. Biar janji kayak apa? Tapi tadi orang yang amanah, yang mukmin, bukan munafik, dia akan menepati janji. Jadi di sini perbedaannya ya. Insyaallah semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa diberi adab lebih banyak daripada ilmu, dan berjalan bersama orang-orang yang beradab serta pimpinan ahli beradab Nabi Muhammad SAW. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا رب وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما ورزق الكل حلالا دائما وأخل أنجياء لما نحظى بالخير ونفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.